Yang saya hormati Bapak Ketua Gumun, Bapak Sri Wahono, dan yang saya hormati Bapak Rahmat Sugeng Suryana selaku instruktur grup Nyi Ageng Serang, dan yang saya hormati Ibu Soimah selaku moderator dan Ibu Nini Murdiati selaku presenter pada sore hari ini. Nah, pada sore hari ini kita sama-sama akan menyaksikan presentasi media pembelajaran dari Ibu Nini Murdiati, SPD MM. Sebelumnya, mari kita buka acara pada sore hari ini, video conference pada sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kegiatan sore hari ini, presentasi akan dimoderatori oleh Ibu Soimah. Beliau berasal dari SMA Negeri 1 Kroya, Cilacap, dan beliau adalah guru pendidikan biologi. Nah, beliau yang akan memandu kegiatan pada video telekonferensi pada sore hari ini. Selanjutnya kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Alek yang telah memberikan waktunya untuk saya sebagai moderator untuk memandu jalannya acara pada sore hari ini. Baiklah, sebelum acara dimulai saya bacakan dulu daftar riwayat hidup Bu Nini. Nama Nini Murdiati, tempat tanggal lahir Nganjuk 17 Juli 1976, alamat Kertosono Nganjuk, Jawa Timur, mapel yang diampu akuntansi, status menikah, suami Agung Kartika Kuswaryanto, anak nomor 1 Aisyah Briliana Putri Kartika, yang kedua Alfian Karunia Putra Kartika. Riwayat satu Kertosono, SLTA SMA Negeri 1 Kertosono, S1-nya Universitas Negeri Surabaya, program studi akuntansi. S2-nya STIE Mahardika Surabaya. Selanjutnya untuk presentasi menggunakan model SAC dengan materi persediaan barang dagang, dan waktu saya serahkan sepenuhnya kepada Bu Nini untuk mempresentasikan materi tersebut. Monggo dipersilahkan Bu Nini. Terima kasih Bu Soimah, Pak Alek, waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata pelajaran akuntansi keuangan, materi tentang persediaan barang dagang atau inventory. Materi ini biasanya saya berikan pada peserta didik tingkat SMK jurusan akuntansi keuangan dan lembaga kelas 11 semester ganjil atau semester pertama. Baik. Yang pertama saya jelaskan di sini, adalah pengertian persediaan secara umum dulu. Di mana persediaan secara umum adalah barang-barang yang dimiliki oleh perusahaan yang tersedia untuk dijual ataupun diolah dalam proses produksi sehingga menjadi produk jadi yang siap dijual. Setiap perusahaan itu memiliki persediaan yang berbeda-beda tergantung dari jenis usaha mereka. Jenis perusahaan yang kita kenal antara lain ada 1, perusahaan dagang. Di mana perusahaan dagang ini kegiatan usahanya adalah membeli barang tanpa mengubah bentuknya kemudian menjual kembali. Sehingga persediaan yang dimiliki oleh perusahaan dagang itu adalah persediaan barang dagang atau biasa disebut dengan inventory. Yang kedua, jenis perusahaan yang kedua adalah perusahaan industri, di mana kegiatan dari perusahaan industri ini adalah
membeli bahan baku, mengolahnya, kemudian mengolah menjadi barang jadi, kemudian menjualnya. Sehingga pada perusahaan industri, persediaan yang dimiliki itu ada 3. 1, persediaan bahan baku atau raw material. Yang kedua, persediaan barang setengah jadi atau barang dalam proses, yang biasa disebut dengan BDP, barang dalam proses. Yang ketiga adalah persediaan barang jadi. Tapi pada kesempatan kali ini saya hanya akan menjelaskan materi tentang persediaan barang dagang yang dimiliki oleh perusahaan dagang. Untuk materi persediaan yang dimiliki oleh perusahaan industri dijelaskan pada pertemuan berikutnya. Nah, kemudian di sini setelah kita tahu pengertian persediaan menurut umum, jenis persediaannya, sekarang kita masuk ke persediaan barang dagang. Pengertian persediaan barang dagang tadi adalah barang atau aset yang dimiliki oleh perusahaan yang dibeli tanpa kita mengubah bentuknya, kemudian kita menjualnya kembali. Nah, itu pengertian dari persediaan. Kemudian berkaitan dengan akuntansinya, yang akan kita bahas di sini adalah pencatatannya dan penilaiannya. Yang pertama, pencatatannya. Pencatatan persediaan yang dimaksud di sini adalah mencatat semua transaksi yang mengakibatkan berubahnya jumlah persediaan baik bertambah maupun berkurang. Tapi transaksi yang dimaksud di sini ada transaksi yang dapat diukur dengan satuan uang. Apa saja transaksi yang dapat mempengaruhi persediaan? Yang pertama adanya pembelian barang dagang. Dengan adanya pembelian barang dagang, nanti persediaan secara otomatis akan bertambah. Yang kedua adanya retur pembelian. Apa yang dimaksud dengan retur pembelian? Retur pembelian itu kita sudah memesan barang, setelah kita terima barang tersebut, ternyata ada sebagian barang yang tidak sesuai dengan pesanan kita atau rusak, sehingga kita bisa mengembalikan yang dinamakan dengan retur pembelian, sehingga barang kita akan berkurang. Yang transaksi yang ketiga yang mempengaruhi persediaan adalah penjualan. Otomatis dengan adanya penjualan, persediaan kita akan berkurang. Yang keempat adanya retur penjualan. Apa retur penjualan? Retur penjualan itu kita menjual barang kepada orang lain, kita sudah mengirimkan, tapi ternyata setelah sampai kepada pembeli, oleh pembeli dikembalikan kepada kita sebagian atau semuanya, mungkin karena tidak sesuai pesanan atau mungkin juga karena rusak. Nah, untuk melakukan pencatatan akuntansi persediaan dalam akuntansi itu dikenal ada 2 sistem, yaitu sistem pencatatan secara fisik atau biasa disebut dengan sistem pencatatan periodik, di mana dalam sistem atau metode periodik ini perusahaan menghitung secara setiap akhir bulan atau setiap akhir tahun selalu menghitung persediaan ke gudang, menghitung secara langsung, dan setiap ada transaksi yang mengakibatkan bertambah atau berkurangnya persediaan tidak dilakukan pencatatan pada akun persediaan atau kata-kata persediaan, tetapi dicatat pada transaksinya. Misalkan ada transaksi pembelian, barang bertambah, tidak ditulis barang bertambah, tapi yang bertambah adalah pembeliannya. Begitu juga misalkan terjadi penjualan, tidak dicatat persediaannya berkurang, tetapi dicatat adanya penjualan persediaan bertambah. Metode atau sistem yang kedua mencatat persediaan adalah metode terus-menerus atau biasa dikenal dalam persediaan itu adalah metode perfektual. Metode perfektual ini kebalikan dari metode fisik, di mana setiap terjadi transaksi yang ada kaitannya dengan persediaan selalu dicatat dalam kata-kata atau akun persediaan. Dan di dalam metode perfektual ini setiap terjadi transaksi
selalu dicatat dalam yang namanya kartu persediaan, sehingga kita tanpa datang ke gudang bisa tahu berapa sisa barang kita, berapa barang kita yang terjual. Itu kalau kita menggunakan metode perfektual. Nah, berikut ini saya jelaskan cara pencatatan akuntansinya atau penjurnalannya. Kalau dalam istilah akuntansi, mencatat itu berarti melakukan pencatatan dalam buku harian yang namanya jurnal. Nah, di sini ada perbedaan kalau kita menganut sistem fisik dan kalau perusahaan menganut sistem perfektual. Yang saya jelaskan sistem fisik dulu. Kalau terjadi pembelian, tadi saya katakan kalau terjadi pembelian, meskipun barang kita bertambah, tidak akan kita catat pada kata-kata persediaan, tapi dicatat sebelah debit itu sebagai pembelian dan kreditnya bisa kas, bisa utang. Kalau kita membelinya secara tunai, kreditnya adalah kas. Kalau kita membelinya secara kredit, berarti kreditnya adalah utang. Kemudian kita bandingkan kalau sistem perfektual terjadi pembelian barang dagang. Pembelian berarti barang kita bertambah. Barang atau persediaan itu merupakan aset. Dalam akuntansi prinsipnya aset kalau bertambah itu diletakkan sebelah debit. Sehingga menurut metode perfektual terjadi pembelian, debitnya adalah persediaan. Persediaan, kreditnya bisa kas, bisa utang. Kas dipakai kalau kita membelinya secara tunai, kalau utang kita pakai kalau membelinya secara kredit. Itu yang pertama, perbedaan antara pencatatan akuntansi persediaan secara fisik dan secara perfektual. Yang kedua, kalau terjadi retur pembelian, kita mengembalikan barang yang sudah kita beli. Otomatis barang kita berkurang. Tadi dikatakan kalau barang itu merupakan harta. Kalau berkurang, bertambah sebelah debit, berkurang otomatis sebelah kredit. Karena menganut sistem fisik, maka persediaan yang kita kembalikan itu tidak ditulis persediaan sebelah kreditnya, tapi debitnya adalah kas, debitnya adalah kas atau utang, kreditnya adalah retur pembelian. Sedangkan pada sistem perfektual, pada saat terjadi retur pembelian, itu jurnalnya debit kas, kreditnya utang, debit kas dan utang, sebelah kreditnya kata-kata persediaan. Mengapa kata persediaan diletakkan sebelah kredit? Karena kita mengembalikan barang kepada pihak penjual karena barang kita berkurang. Yang ketiga, kalau di sistem fisik terjadi penjualan, jurnalnya hanya ada satu. Kas, kalau penjualan yang kita lakukan secara tunai. Tapi seandainya penjualan yang kita lakukan secara kredit, tidak kas, tapi menimbulkan tagihan atau piutang dagang. Sedangkan kreditnya adalah penjualan. Nah, isinya nanti berapa rupiahnya? Di situ ada rupiah. Rupiahnya sebesar harga jual. Nah, harga jual dari mana? Harga beli kita atau harga pulaan kita ditambah dengan laba yang kita inginkan. Sedangkan sistem perfektual perbedaannya ada di sini. Kalau tadi sistem fisik ada hanya pada saat terjadi penjualan hanya ada satu, ya, hanya ada satu jurnal sebesar harga jual. Tetapi kalau di sistem perfektual pada saat terjadi penjualan itu ada dua jurnal. Jurnal yang pertama mencatat sebesar harga jualnya sama dengan sistem fisik. Kas atau piutang, kreditnya adalah penjualan, diisi sebesar harga jualnya. Jurnal yang kedua, harga pokok pembelian atau harga pokok penjualan, kreditnya adalah persediaan. Dicatat seberapa? Dicatat sebesar jumlah barang yang terjual dikali harga belinya atau harga pokoknya. Transaksi yang keempat yaitu retur penjualan. Untuk retur penjualan sistem fisik, jurnalnya sebelah debit retur penjualan, sebelah kreditnya bisa kas atau bisa piutang, tergantung dari awal
pada saat terjadi penjualan secara tunai atau secara kredit. Kalau tunai ya kita tulis kas, kalau kredit berarti piutang. Kemudian kalau sistem perfektual, untuk retur penjualan itu juga ada 2 jurnalnya, sebesar harga jual juga sebesar harga pokok. Yang pertama adalah retur penjualan sebelah debit, kreditnya bisa kas atau piutang atau tagihan. Kemudian jurnal yang kedua, kalau terjadi retur sistem persediaan debit, kreditnya HPP. Kenapa persediaan sebelah debit? Karena kita menerima kembali barang yang sudah kita kirimkan kepada pembeli, mungkin karena tidak sesuai dengan pesanan. Nah, itu cara pencatatan persediaan dengan menggunakan sistem fisik dan sistem perfektual. Selain dicatat persediaan ini, setiap akhir periode bisa 1 bulan, bisa 1 tahun, perusahaan ingin mengetahui berapa toh persediaan yang saya miliki, berapa dia sudah selama ini, itu perlu adanya yang namanya penilaian. Nah, penilaian ini tergantung dari sistem pencatatan yang digunakan. Jadi untuk menilai persediaan, tujuan penilaian tadi adalah untuk mengetahui berapa jumlah persediaan yang tersisa. Yang kedua, untuk mengetahui berapa jumlah persediaan yang terjual. Tapi untuk akuntansi bukan unitnya, tapi harus dinyatakan dalam bentuk rupiah atau angka. Untuk menilai tergantung dari sistem pencatatan yang digunakan. Yang pertama, seandainya perusahaan menggunakan sistem pencatatan secara fisik, maka untuk menilai persediaan itu harus datang atau menghitung ke gudang secara fisik, menghitung keadaan barang yang sebenarnya. Di dalam sistem fisik, untuk menilai persediaan ada 4 metode. Sebenarnya ada 5, tapi metode yang terakhir sudah tidak dipakai. Yang pertama adalah metode tanda pengenal khusus. Yang dimaksud dengan metode tanda pengenal khusus di sini adalah setiap ada barang yang masuk ke gudang itu diberi label harganya berapa. Jadi nanti pada saat akhir bulan, pada saat kita hitung, kita kelompokkan. Oh, yang harus punya label yang sama dikelompokkan berapa jumlahnya, dikalikan. Berarti itu ketemu nilai persediaan akhirnya. Yang kedua, metode rata-rata sederhana, yaitu menghitung nilai persediaan akhirnya dengan cara kita mencari dulu harga rata-rata per unitnya. Artinya bagaimana? Harga masing-masing harga perolehannya per unit kita jumlahkan, dibagi berapa kali kita membeli barang tersebut, ketemu harga rata-rata. Kalau sudah ketemu harga rata-rata, baru kita kalikan jumlah barang yang tersisa di gudang. Yang ketiga yaitu metode rata-rata tertimbang. Kalau menggunakan metode rata-rata tertimbang, kita juga harus mencari dulu harga rata-rata per unit, tapi caranya berbeda dengan yang rata-rata sederhana. Kalau rata-rata tertimbang, kita bagi dulu harga keseluruhan, harga beli keseluruhan dibagi jumlah barang yang tersedia untuk dijual tadi. Kemudian yang keempat yaitu metode masuk pertama, keluar pertama atau MPKP atau istilah asingnya adalah FIFO, first in, first out. Artinya bagaimana? Barang yang pertama masuk ke gudang, kalau ada penjualan barang inilah yang akan dikeluarkan terlebih dahulu. Berarti barang yang tersisa di gudang, barang akhir atau persediaan akhir di gudang, otomatis barang yang pembelian terakhir. Sebenarnya masih ada satu metode lagi, yaitu metode LIFO, tapi sekarang metode LIFO sudah tidak dipakai. Kemudian kalau menggunakan sistem perfektual itu ada 2, yaitu metode masuk pertama, keluar pertama atau first in, first out. Tetapi di sini kalau sistem perfektual untuk mengetahui nilai persediaan, kita cukup melihat
pada kartu persediaan. Di dalam kartu persediaan itu sudah muncul berapa barang yang kita beli, harga per unitnya, jumlahnya atau jumlah total. Kemudian juga muncul kolom penjualan atau kolom keluar dan kolom saldo. Tanpa kita harus datang ke dalam gudang untuk menghitung. Yang kedua yaitu metode rata-rata bergerak. Kita juga melihatnya di kartu persediaan. Harga rata-rata bergerak ini penetapannya adalah kita tetapkan dulu harga rata-rata bergeraknya dengan cara nilai persediaan ada di gudang ditambah dengan jumlah pembelian bagi unitnya. Harga rata. Nah, demikian metode penilaian persediaan. Jadi tergantung dari sistem fisik, tergantung dari sistem pencatatan yang digunakan oleh suatu perusahaan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Atau ini saya evaluasinya dulu. Di sini biasa untuk evaluasi teori saya biasanya memberikan sedikit karena anak-anak biasa saya berikan untuk akuntansi ini praktek secara langsung terhadap kasus-kasus yang ada di perusahaan, bagaimana cara nyatetnya sampai kita bisa menyusun yang namanya laporan keuangan. Saya rasa itu mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, monggo. Sampun Bu Soimah. Nggih. Belum ada Bu, monggo sesi pertanyaan. Sambil presensinya Bu Soimah, monggo bisa. Nggih. Halo, mau bertanya Bu. Nggih. Monggo. Mau bertanya perbedaan yang mendasar tentang sistem perfektual dan sistem fisik tadi Bu, yang membedakan apa dalam itu tadi perdagangan. Terima kasih. Kalau perbedaan yang mendasar dari sistem pencatatan fisik sama perfektual adalah kalau sistem fisik kan kata-kata di jurnal tidak memunculkan kata-kata persediaan barang meskipun barang tersebut bertambah atau berkurang. Tapi kalau sistem perfektual, tiap terjadi transaksi bertambahnya atau berkurangnya persediaan, itu selalu di zona selalu muncul kata persediaan atau inventory. Kemudian ya yang akan dilanjut. Perbedaan yang kedua tadi tidak muncul kata persediaan, sistem virtual muncul kata persediaan. Kalau sistem fisik, ya kalau kita ingin jumlah persediaan kita yang tersisa, kita datang ke gudang menghitung. Tapi kalau sistem perfect, untuk mengetahui berapa jumlah persediaan kita yang tersisa atau yang terjual, tidak perlu kita datang ke gudang, tapi cukup melihat dari kartu persediaan. Itu sudah tertera semuanya. Ya, kemudian untuk kelemahan yang perfektual tadi contohnya kan harus kita tidak usah ke gudang. Lah, apakah barang kan kita tidak barang itu hanya catatan di kartu, bisakah barang itu hilang atau kemana itu misalnya? Pak, kalau jumlah barang yang kita jual itu macamnya banyak, sehingga kita harus membuat buku itu atau kartu lebih banyak karena masing-masing barang harus dibuatkan satu kartu. Memang kalau kita datang ke gudang, kita bisa melihat berapa jumlah barang kita yang tersisa atau terjual, tapi tidak ada tetapi kita tetap boleh tetap bisa menghitung barang di gudang, mungkin karena adanya selisih untuk pengecekan jumlah kita cross checkkan antara catatan kartu dan keadaannya di gudang, mungkin terjadi selisih. Nah, selisih ini bisa terjadi karena mungkin hilang, yang kedua mungkin karena rusak atau begitu Pak.
Monggo, Ya. siapa Terima kasih Bu. yang mau bertanya? Sami-sami, Pak. Monggo. Monggo, Bapak Ibu yang mau bertanya. Monggo. Biasanya Bu, karena belum ada pertanyaan. Biasanya Oke. perusahaan Monggo. itu biasanya perusahaan yang pengadil gitu. Nah, tergantung dari barang yang dijual. Misalkan barang yang dijual itu, misalkan kayak sembako, toko kecil itu biasanya lebih dia berfokus ke sistem fisik yang FIFO. Ke sistem fisik yang FIFO. Karena apa? Karena menurut sistem fisik itu pencatatannya tidak rumit. Tidak memerlukan buku pembantu. Yang kedua, kalau menggunakan sistem yang metode yang FIFO, sistem fisik tapi yang FIFO, barang yang lama ini kalau misalkan sembako tidak kita jual terlebih akan bisa mengakibatkan suatu kerugian. Dan yang dimaksud dengan sistem FIFO tadi apa ya? Fisik yang FIFO Bu, mungkin saya kan awam sekali ya. Yang FIFO ini maksudnya seperti ini, first in, first out, atau masuk pertama, keluar pertama. Artinya, barang yang pertama kali kita beli, kita masukkan gudang, kalau ada penjualan barang inilah yang akan kita jual atau akan kita keluarkan terlebih dahulu. Ngaten, Pak? Iya, berarti itu untuk harganya tetap sama apa tidak Bu? Yang barang yang lama sama barang yang baru meskipun itu barangnya sama gitu. Biasanya kalau di harga itu bisa dirubah tidak Bu di penjualannya? Untuk harga yang dipakai adalah harga pokok barang yang pertama keluar atau pertama masuk itu untuk menghitung labanya. Oh gitu, ye. Tapi nanti barang itu misalnya sudah menimbun di gudang, misalnya udah sampai 6 bulan tidak laku-laku. Padahal ini ada produk yang Nah, makanya itu harus ada pengelolaan persediaan dengan tipe yang di dalam, sama, dengan harus ada pengelolaan persediaan ini, kita. Nanti barang yang lama ini apakah tetap dengan harga? Biasanya seperti itu kebijakan dari masing-masing perusahaan kan di sini misalkan tadi saya katakan misalkan jual sembako barang yang pertama masuk dengan harga 500. Berarti nanti kalau mau kita jual, kita pakai menghitung harganya bukan barangnya, kita menghitung harganya. Harga pokoknya kita pakai yang mana? Yang masuk harga 500 pertama itu dulu. Baru kita tetapkan kita ingin laba berapa. Harga pokok itu ditambah laba ketemu harga jualnya. Terima kasih Bu. Sami-sami. Bu Nini, ini ada pertanyaan Bu dari Pak Stefanus Haryanto. Pencatatan yang ceroboh bisa mengakibatkan anggapan kerugian dan mungkin terjadinya korupsi ya Bu. Monggo ditanggapi. Jelas Bu? Pencatatan yang ceroboh akan jelas. Ya jelas. Otomatis misalkan nanti akhirnya kan juga di cross check-kan dengan barang yang sebenarnya ada di gudang meskipun kita sudah melakukan pencatatan. Jadi itu nanti dengan adanya cross check antara catatan dengan barang yang ada di gudang kalau tidak sama berarti nanti akan ketemu di situ muaranya. Kok sampai tidak sama? Kenapa? Kalau tidak rusak berarti telah terjadi penyelewengan. Mungkin bagian gudang kerjasama dengan bagian keuangan atau bagian pencatatannya. Dan jelas Pak Stefanus? Ini mungkin Pak Stefanus mau nanggapi? Pak Alek? Stefanus Harinto.
Terus sementara ada pertanyaan lagi Bu dari Bu Rini Widyasmiti. Ya, monggo. Ya, monggo Bu Rini. Apa saja yang ada di jurnal pencatatan persediaan? Mungkin ada contoh formnya Bu, matur nuwun. Oh, nggih. Untuk perusahaan yang sederhana dan transaksi yang terjadi lumayan kecil, itu kita menggunakan jurnal umum, di mana formnya adalah tanggal, kemudian untuk mencatat tanggal terjadinya transaksi, kemudian kolom keterangan untuk mencatat apa yang harus didebet, apa yang harus didebet dan apa yang harus dikredit. Kemudian kolom referensi. Kolom referensi ini untuk mencatat nanti kalau jurnal ini kita pindahkan ke rumahnya sendiri-sendiri atau buku besar. Terus kolom debit untuk mencatat angka rupiah sebelah debit tadi berapa. Dan kolom kredit untuk mencatat jumlah nominal yang di sebelah kredit. Ngaten, Bu. Nggih, Bu Rini. Udah jelas belum, Bu? Matur nuwun. Sami-sami. Monggo sinten malih yang badhe aken. Bu Nini, ini sambil nunggu dari peserta ada yang tanya. Ini untuk materi kelas berapa ya Bu? Ya tadi. Kelas 11 Pak Nana. Kelas 11. Oh, kelas 11. Untuk kelas 11 itu udah praktek belum? Praktek maksud yang demo gitu. Praktek itu apa udah praktek belum Bu untuk SMK itu? Maksudnya praktek kerja industri atau bagaimana? Maksudnya praktek untuk mempraktekkan ini tadi, mungkin kerja kelompok atau demo di depan atau sudah Bapak, sudah. Di tugas gitu. Sudah, jadi mulai dari kelas 1 kita tidak hanya teori saja, langsung kita praktek, kita berikan bukti-bukti transaksi yang memang benar-benar terjadi dari perusahaan, kita kasihkan kepada anak, kita suruh jurnal sampai bisa menyusun yang namanya laporan keuangan. Oh gitu, nggih, betul. Makanya materinya kan sedikit, penjelasan sedikit, tapi untuk SMK itu kita banyak prakteknya, ngaten lho. Ya. Kalau untuk praktek industri di kelas 3. Kelas 11. Atau kelas 2 11 Pak, semester 2. Kelas 11 akhir ya? Ye. Oh, semester 2 nggih. Semester 2 nggih. Mohon maaf Pak Alex. Apapun ini nggih. Nggih. Bu Rini. Monggo Bu Rini. Nggih. Tadi kan memang sudah dijelaskan secara panjang lebar nggih, sudah bagus. Hanya mungkin karena saya juga awam, tadi dijelaskan yang saya tanyakan ada mungkin pencatatannya itu apa saja yang ada di jurnal ngaten nggih. Tapi begitu cepatnya akhirnya kan mungkin ya siswa kalau tidak diberi contoh formnya mungkin bingung. Ini yang harus dicatat itu apa saja, ngaten. Mungkin bisa ditambahkan di situ contoh formnya untuk pencatatannya. Kan ada jurnal apa itu debit kredit segala gitu. Kemudian tadi biasanya anak kan juga mungkin belum ada yang tanya, saya tanya lagi untuk metode penilaian persediaan itu yang paling bagus dipakai itu yang apa ya Bu ya? Tadi ada beberapa macam. Masing-masing metode itu, masing-masing metode itu punya kelebihan maupun kelemahan Bu. Contohnya misalkan kita menggunakan metode FIFO atau metode sistem pencatatan yang perfektual tadi, kelemahannya kita harus menyediakan banyak kartu kalau persediaan kita jenisnya banyak. Nah, masing-masing barang harus punya satu kartu. Matur nuwun. Amin.
Monggo Bapak Ibu. Siapa yang mau bertanya lagi? Halo Ibu. Bu Nini, karena belum ada yang bertanya, saya nyambung lagi biar ini untuk retur tadi, di retur tadi untuk perbedaan yang fisik sama yang perfektual terletak di mana ya Bu? Bisa dijelaskan kembali mungkin? Yang fisik tadi kalau terjadi retur, ya kalau fisik ya tadi kalau terjadi retur Pak, itu jurnalnya kan hanya debitnya kas atau utang, kreditnya retur pembelian, tidak ada kata-kata persediaan. Tapi kalau di sistem perfektual terjadi retur pembelian, otomatis kan kita mengembalikan barang kita berkurang. Berarti debitnya kas atau utang, kreditnya bukan lagi retur tapi persediaan. Itu yang mendasar Pak bedanya. Pak Nanang, itu bedanya. Oh ya, sementara itu dulu. Terima kasih. Halo. Halo, monggo dipersilahkan siapa yang mau bertanya lagi. Halo Bu Nini. Halo. Ini dalam ini kalau anak-anak itu praktek seperti ini, itu mungkin ini satu semester untuk prakteknya yang nyata itu kan satu semester ya mereka Bu ya. Itu biasanya kalau di sekolah Ibu itu ada di perusahaan-perusahaan apa ya Bu ya, atau di toko atau di PT atau harus di mana biasanya yang berhubungan dengan penjualan? Biasanya kita di kantor pemerintah misalkan di perpajakan. Misalkan untuk yang akuntansi ya Pak, yang akuntansi biasanya kita di perpajakan, kartu bagian keuangan, kemudian di pegadaian, di kantor pos, tapi yang bagian keuangan. Meskipun di situ kita anak-anak tidak pegang secara langsung pembukuannya enggak, tapi kan diajarkan di situ. Prosesnya gitu ya Bu ya, untuk melihat prosesnya seperti ini gitu ya berarti. Untuk menyesuaikan gimana atau teori yang diberikan di sekolah sama keadaannya sebenarnya di dunia industri sama dunia usaha itu bagaimana dan Bu Nini mau tanya, itu biasanya anak-anak kalau misalnya praktek di pegadaian atau di kantor pajak, biasanya berapa lama? Untuk kelas 11 itu kita 3 bulan, nanti kelas 12-nya juga 3 bulan, jadi total 6 bulan Bu. Oh gitu. Berarti anak-anak tiap hari langsung ke kantornya gitu atau langsung ke sekolah dulu baru ke kantor yang buat praktek? Langsung total 3 bulan, pas kelas 11 langsung total 3 bulan dia magang di dunia usaha, dunia industri yang telah dipilihnya tanpa ke sekolah. Nah itu biasanya anak-anak yang memilih tempatnya atau dari sekolah yang menentukan? Biasanya sekolah sudah menentukan, kan sekolah sudah kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri yang kita pilih, kemudian di-share ke anak-anak membentuk kelompok. Tapi khusus untuk Dudi yang misalkan di bank atau di Bank Jatim, di Bank BRI, itu biasanya kita ambil anak-anak yang peringkat 1 sampai dengan peringkat 2. Oh begitu. Terima kasih Bu Nini. Sami-sami. Bu Nini, saya mau tanya jenengan di SMK,
di SMK. Di tempat saya kan di SMK, kalau di tempat saya kan di SMA ya Bu. Saya kalau lihat anak-anak itu pelajaran akuntansi termasuk pelajaran momok ya Bu. Maksudnya anak kesulitan sekali karena yang dapat itu anak IPS. Kemudian supaya terus saya pernah berkunjung ke SMEA termasuk SMK nggih. Itu ada laboratoriumnya untuk anak-anak yaitu berupa kayak bank tapi kecil. Kalau di tempatnya Bu Nini ada nggak Bu? Bank Mini Lah, bagaimana Bu sebaiknya kalau Bank Mini. Kalau di tingkat SMA akuntansi supaya anak itu paham itu gimana Bu? Menurut Bu Nini? Pertama ya kita harus menyenangi dulu. Gimana nggih? Untuk SMA itu biasanya materinya yang di SMA itu sama dengan SMA kelas 3, di posisi dia kelas 12 itu sama dengan materi yang di SMK kelas 10, Bu. Oh, gitu. Oh. Iya. Tapi anak-anak sebenarnya masih sangat dasar sekali. Oh, tapi anak-anak jarang yang pada ngeluh gitu, nggak paham-paham gitu. Mungkin awalnya ya, pengenalan awalnya karena mungkin kalau ada transaksi seperti ini sebenarnya apa toh yang harus didebit, apa yang harus dikredit, itu dari awal itu harus ditancapkan dulu ke ke pikirannya anak-anak gitu loh. Yang penting kan itu, pokoknya bisa kuncinya bisa debitnya apa, kreditnya apa. Kalau bertambah itu sebelah debit atau kredit itu harus intinya hanya itu saja. Kalau itu sudah paham ya insya Allah lancar. Oh, GG. Apa enggak ini loh, kalau saya kadang-kadang malah berpikir apa enggak pakai uang-uangan gitu, ini entok-entok ini yang masuk, ini keluar gitu. Ini apa? Enggak, biasanya langsung kita pakai ada bukti transaksinya, misalkan berupa faktur. Berarti itu kan ada transaksi baik pembelian atau penjualan secara kredit. Pokoknya intinya sebenarnya dari awal itu kita tahu di akuntansi itu ada 5 akun. Aktiva, hutang, modal, pendapatan, sama beban. Nah, kita harus tahu dari 5 itu kalau bertambah letaknya sebelah debit atau kredit. Kalau berkurang dia letaknya sebelah debit atau kredit. Pun itu Pak Jane, kalau itu menguasai insya Allah dia lancar. Oh, prinsipnya hanya itu di akuntansi. Matur nuwun. Penjelasan Ibu. Halo. Halo. Bu Nini memang iya benar tadi seperti dikatakan Bu Soimah, di sekolah saya juga kadang yang mengambil dulu waktu masih ada UN ya, sebelum tahun ini, kemarin kan ada UN tuh, yang ambil akuntansi itu sedikit, tapi kalau yang ambil sosiologi atau geografi malah banyak. Tapi kalau akuntansi yang ini kok kayaknya juga itu tadi anak-anak itu matematika dasarnya sudah ini dulu ya, mereka mata dasarnya sudah berkurang dulu, jadinya untuk mengambil akuntansi ini mereka tidak mau berusaha gitu. Apakah memang harus matematikanya udah bagus dulu ya Bu? Menurut Ibu Nini gimana? Kalau sebenarnya enggak ada pengaruhnya matematikanya harus bagus, enggak Pak. Yang penting itu tadi loh, prinsipnya yang ada di akuntansi, aktiva, hutang, modal, pendapatan, sama beban. Kita tahu kalau aktiva itu bertambah atau harta kalau bertambah itu letaknya sebelah debit atau kredit, dan keempatnya itu letaknya debit apa kredit, itu paham, anak-anak bisa memahami. Oh ya, terima kasih Bu. Saya kembalikan ke Bu Soimah. Perlu ada pengenalan aturan debit kredit. Ini loh Pak Kanang. Jadi untuk dasarnya di akuntansi harus ada pengenalan aturan debit kredit yang ada di dalam akuntansi pun itu Pak Jani intinya. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya.
Bu Nini, mungkin ini pada saya sendiri awam sekali Bu akuntansi nggak pernah dapat. Jadi asing. Nggak apa-apa. Mungkin ini yang lain juga gitu apa ya? Jarang yang di SMK. Pun nggak apa-apa, monggo Bu Soimah. Sudah cukup nama Bu pripun? Sudah cukup, nggak apa-apa, pun monggo. Mungkin kalau sudah tidak ada, bisa kesimpulan Bu Soimah untuk Bu Nini. Dipersilakan Bu Soimah, Bu Nini untuk kesimpulan. Dari di sini adalah bahwa di dalam pengelolaan persediaan ada dua sistem pencatatan secara fisik dan sistem pencatatan secara perpektual. Kemudian menilai persediaan, menentukan berapa nilai persediaan yang kita jual dan berapa nilai dari sisa persediaan yang kita miliki, itu tergantung dari sistem pencatatannya. Kalau fisik ada metode tanda pengenal khusus, metode rata-rata sederhana, metode rata-rata dan metode FIFO. Kalau menggunakan sistem pencatatan perpektual untuk mengetahui berapa persediaan yang kita jual dan berapa persediaan yang masih kita miliki, ada dua metode, yaitu metode FIFO, first in first out, dan metode rata-rata bergerak. Itu kesimpulannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah presentasi yang dibawakan oleh Bu Nini. Dengan semangat, saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada Bapak Nanang sebagai instruktur, kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi dalam rangka presentasi akuntansi dari Bu Nini. Dan waktu saya serahkan kembali kepada Saudara Mas Alek. Monggo Pak Alek. Terima kasih Ibu Soimah yang sudah menjadi moderator dan memandu presentasi pada sore hari ini dengan cukup lancar, dan terima kasih juga kepada Ibu Nini yang sangat luar biasa dan semangat sekali dalam mempresentasikan dengan cukup jelas. Mungkin cukup sampai di sini kegiatan pada sore hari ini. Mohon maaf apabila saya selaku host banyak kekurangan dan kesalahan. Mari kita sama tutup dengan bacaan hamdalah sama-sama. Alhamdulillah.